sesuatu yang baru terjadi pada saat ini. Kita ada program baru, yaitu talk show atau bincang-bincang bersama narasumber, baik anggota dari Tangerang Press Project ataupun yang di luar Tangerang Press Project. Di sini kita akan banyak bercerita mengenai pengalaman hidup dari setiap orang dalam kehidupan kekristenannya. Dan pada episode kali ini, kita telah mengundang Ananda dan juga Bang Eben. Hai. Shalom Kak, shalom Bang. Shalom Rahel. Gimana nih kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, luar baik, biasa. Nggak kompak ya? Ini udah setahun pandemi Kak, sama Abang kesibukannya gimana? Masih bekerja, masih tetap WFO sampai sekarang. Kalau mau Eben? Kalau abang sering kebanyakan di rumah, tapi masih tetap ngebantu adik-adik, terutama di bagian multimedia, seperti itu. Jadi seru sih, jadi tidak ada hari kosong, jalan terus. Akhirnya kita lupa ternyata pandemi sudah 1 tahun lewat. Jadi pandemi nggak menghambat, Ya, Tidak apapun, menghambat. terutama sama dalam sekali. pelayanan ya. Iya, Ya. betul. Pekerjaan pelayanan tidak terhambat Tidak kan? terhambat. Tapi aku penasaran deh, Abang sama Kakak ini udah kenal berapa lama sih? 2014. 2014. Itu kenal pertama kali. Kenal pertama kali. Berarti Ya. kalau berumah tangga sudah 5 tahun tahun ini ya Bang? 5 tahun. Ya, dari 2016. boleh cerita nggak sih Abang sama Kakak pertama kali ketemu itu ceritanya gimana? Siapa nih? Bang Eben atau aku? Kalau abang nyari, bener. Dua-duanya nih soalnya beda nih dari sudut sisi dari cowok sama sisi dari cewek beda biasanya. Oke. Dari siapa? Bang Eben dulu Dari atau Bang. aku? Kakak dulu lah. Dari Ladies aku. first. Oke. Ya, Ladies first. sebenarnya kalau tidak mencari bohong ya kan, karena usianya memang pasti setiap orang yang memang sudah waktunya untuk menikah pasti akan mencari, walaupun tidak menjadi prioritas utama. Jadi memang, tapi tidak itu terus yang dicari gitu kan. Jadi memang ketemu sama abang di gereja sebagai rekan pelayanan, bukan sebagai memang oh ya ini yang mau gue pacari atau nikahi gitu ya kan. Jadi memang ketemu sebagai rekan pelayanan, akhirnya memang punya apa namanya ya, punya kesempatan untuk ketemu dalam satu pelayanan bareng, mengenal satu sama lain. Akhirnya ya memang ketika Tuhan katakan ya ini pasangan hidupmu ya jadi gitulah jadinya. Memang berjalan seiring dengan waktu dari pertemanan meningkat jadi calon pasangan hidup menjadi pasangan hidup kayak gitu sih. Berarti yang ngedeketin duluan? Bang Eben lah. Oh jelas ya. Terus yang nyatain perasaan duluan juga Abang atau nggak ada istilah-istilah kayak gitu? Kalau abang nih jujur ya, Iya. nggak ada. Kita nggak menyatakan perasaan apapun. Waktu itu Januari 2015 ya, Maya. Iya kali. Ya, itu dia. Itu pulang dari jalan-jalan di ujung genteng. Iya. Abang langsung ngomong, mau nggak lo nikah sama gue? Hmm. Udah, itu aja. Jadi nggak ada perasaan apapun. Ya udah, yang penting kita ada suatu hal yang ngomong, oh yakin, ini dia nih yang gue cari ini. Itu. Tapi kalau seandainya Bang, waktu itu Abang ditolak sama Kananda, Ya gimana move tuh? on dong. Oh. Kita mau bisa cari Iya, yang benar lain. juga sih, ngapain juga ya kan ya. Tapi nih sebagai cowok ya Bang ya, pasti punya dong tips trik ngedeketin Ananda waktu itu gimana? Tips trik ngedeketin enggak sih, karena memang kita lihat karena abang kan dari memang sejak Naposo Hel suka memang berkecimpung di daerah Naposo, pemuda-pemudi, pelayanan di gereja. Jadi memang harus cari lawan yang tandem yang sangat sepadan seperti itu. Jadi memang cukup sulit menemukan kakakmu ini, jadi memang agak lama. Jadi setelah melihat, oh ini dia nih, yang sama visinya, misinya, itu susah ya, yang sama visi misi banyak yang pelayan yang sangat-sangat militan di saat remaja, di saat pemuda, tapi akhirnya jatuh pada saat dia menikah. Itu yang sesuatu yang mungkin Tuhan yang nggak mau minta sama aku. Abang memang diminta untuk bekerja terus, ya mungkin sampai tua, sampai mati. Itu dia. Jadi harus bekerja terus di ladang Tuhan, berkarya terus, seperti itulah. Jadi ketika ngelihat dari Kananda, ya udah yakin. Ketika ada kesempatan, ya tembak aja terus. Itu dia. Ngomongin tadi soal pasangan yang sepadan, Ya. kan di firman Tuhan juga kita disuruh untuk mencari pasangan yang sepadan. Gimana sih kita tahu kalau emang, emang dia ini memang sepadan dengan kita? Karena menurut aku pribadi sih susah ya untuk menentukan dari mana sih nilai ukurnya gitu, apakah dia sepadan atau tidak dengan kita. Siapa aku? Kalau aku
bagi teman-teman cewek-cewek sebenarnya ada salah satu buku rohani yang bagus, Lady in Waiting. Itu salah satu bisa dibaca juga. Di sana bukunya memang yang seingat saya menyatakan bahwa persiapkan dirimu terlebih dahulu. Jadi gini, jangan terlalu banyak buat kriteria. Saya mau calon suami yang pertama misalkan anak-anak sekarang ya, S1 lulusan ITB atau UI atau luar negeri gitu ya kan. Kedua pekerjaannya mapan, udah gitu udah punya barang pribadi ya kan, rumah pribadi atau apa. Nggak usah terlalu muluk-muluk kayak gitu. Kenapa? Kalau ya dari buku itu yang saya baca adalah ketika kamu punya standar diri yang baik, Tuhan pasti akan memberikan yang sepadan dengan dirimu. Kata-kata sepadannya itu. Jadi gini, nggak mungkin Tuhan memberikan Rahel seseorang yang rajin bekerja, pelayanan, terus berusaha dengan baik gitu hidupnya ya kan, kasih yang tidak sepadan. Kecuali Rahel nggak pernah minta gitu ya kan. Pasti Tuhan akan kasih. Jadi ketika kita memang sudah membuat standar hidup yang baik dalam hidup kita, minta sama Tuhan, diri kita juga jadi orang yang baik dulu, pasti Tuhan kasih. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk cari orang lain deh. Lihat dulu diri kita apakah kita memang sudah pasangan yang baik buat orang lain. Jadi gitu. Saya nanti suami saya, apakah saya benar jadi istri yang baik buat suami saya? Gitu. Jadi kalau tipsnya ya baca Lady in Waiting sama persiapan dirinya sendiri dulu. Gitu sih kalau dari aku ya. Ya, Bang. Kalau abang sih simple, pertama kita harus tahu dulu ya kita ini siapa. Apakah kita itu high qualified? Kita jangan berpikir kita minta orang tua kita mendoakan mudah-mudahan ini diberikan jodoh yang baik, yang ini, sedangkan anaknya kelakuannya brutal contohnya. Itu namanya kurang ajar, itu namanya usahain anak orang. Nah kalau kita memang kualifikasi diri kita ini memang baik, terus kita pantas ketemu dengan orang yang sepadan, abang rasa pasti akan ketemu waktunya. Kapan waktunya? Ketika kita bertemu dengan seseorang, itu ada rasa damai dan sukacita. Di mana Tuhan bekerja dalam hati kita, memberikan damai dan sukacita. Nah, damai dan sukacita ini harus menyebar ke seluruhnya. Jadi ketika kita berproses dalam waktu pernikahan, maka keluarga yang lain itu pasti akan merasakan damai dan sukacita, tidak ada ribut-ribut. Itu yang abang kakak rasakan. Iya. Jadi memang kita benar-benar, oh ini memang udah ketemu sama Tuhan. Prosesnya singkat, gue cuma 1 malam memang, kita nikah ya, kakak lu udah oke, macam kontrak, deal, udah. Ya. Kita nggak ada pacaran. Pacarannya prosesnya ya udah sampai nikah kan butuh 1 tahun namanya Batak ya. Gitu. Iya benar sih. Ketika ada damai sejahtera juga Hel. Iya. Jadi semua keluarga baik dari laki-laki, perempuan, siapapun itu sudah ada damai sejahtera. Oh iya, ini orangnya. Konfirmasi dari Tuhannya ya. Iya. Ketika ada damai sejahtera. Ketika tidak ada damai sejahtera, abang juga nggak bisa ngomong itu butuhkan dari Tuhan, tapi tandain tanya lagi dong. Konfirmasi Cross check. lagi. Review lagi. Penting ya berarti ya Iya. komunikasi sama Tuhan itu. Ya. Iya, sangat penting. Dan ini juga aku menarik ya kan abang sama kakak ini ketemunya di gereja kan ketemunya. Nah, banyak juga orang yang ini nih anak-anak muda gini kan, oh gue ke gereja lah gitu kan, gue pelayanan gitu. Ternyata ada maksud-maksud tertentu untuk mencari jodoh karena ya kalau kita dapat jodoh di gereja orangnya udah pasti baik nih, udah pasti oke, bebet bobotnya. Menurut abang sama kakak itu gimana? Kalau itu stigma yang sangat-sangat sudah lama dan usang ya. Jadi jangan kamu menikah jika kamu belum siap. Jadi artinya ketika datang ke gereja itu Tuhan dulu yang dilihat, bukan cari pasangan dulu. Karena Tuhan sebenarnya tahu hati kita itu butuh apa sebenarnya. Kadang juga ketika abang ke suatu gereja di daerah Tangerang itu datang ketemu kakakmu, itu tidak ada yang kebetulan sama Tuhan. Memang harus diarahkan ke situ untuk ketemu kakakmu. Itu dia. Jadi memang pertama datang itu motivasinya harus Tuhan dulu lah. Jangan datang ke gereja, itu memang stigma yang sering, oh kalau ketemu di gereja, enggak. Belum tentu sih. Belum tentu. Banyak juga ya anak Tuhan Dan yang belum tentu juga kalau Iya. ketemu di pinggir jalan itu yang buruk. Iya, belum tentu juga. Kadang kan orang ke gereja malah biasanya mau memperbaiki diri ya kan. Kadang ada yang hati hancur atau lembur datang ke gereja. Jadi Iya, betul. balik lagi semuanya kalau motivasinya adalah ke Tuhan, dapat pasangan hidup itu bonusnya dari Tuhan. Betul? Bukan dibalik ya. Jangan dibalik. Jadi motivasinya Tuhan, bonusnya pasangan hidup. Jangan pasangan hidup tujuannya, bonusnya dapat dari Tuhan yang lain gitu. Jadi jangan dibalik. Pokoknya Tuhan yang utamanya dulu. Ini sama abang sama kakak udah 5 tahun ya menikah gitu. Ini dari Kanada dulu nih. Iya. Apa nih dari Bang Eben yang beda waktu pas pacaran sama pas sudah menikah? Apa yang beda dari Bang Eben? Gak pacaran, Hel. Oke, ya. dari Dari apa ya? Dari pas deket ya? Iya, dari pas pada deket. saat kami bergumul itu ya. Yang beda apa ya, Bang ya?
Kita semua melebar ke kanan semuanya ya kan. Berat badan Puji Tuhan lebar berarti bahagia dong, Kak. bahagia. Itu kebahagiaan dunia ini sebenarnya salah, kalau dari kesehatan salah ini sebenarnya ya kan ya. Yang berbeda apa ya Bang ya? Sama aja ya dari kami sih. Aku nggak melihat perbedaan ya. Memang ya ini orangnya dari awal kita nggak pernah menutupi saya siapa, saya bagaimana gitu ya Bang ya. Jadi as it is aja dari awal pertama kali memutuskan untuk membuat komitmen bersama-sama ya itu orangnya. Eben seperti itu. Nggak tahu kalau Bang Eben gimana. Sama, jadi memang udah tahu. Kita juga Tuhan kasih kita juga apa namanya ya, hikmat untuk melihat. Oh, istri saya ini nanti akan begini. Oh, istri saya ini begini. Jadi akan ada, gak usah capek-capek bertanya ke kiri dan kanan, tanya aja sama Tuhan. Langsung aja bilang, oh ini gak sih yang aku butuhin? Sudah. Jadi dari situ kata Tuhan, iya. Buktinya tadi, kalau ketika semua keluarga kita berdamai sejahtera, sudah itu jawabannya. Nggak kayak beli kucing dalam karung. Nggak bercanda. Kadang kan, dulu aja pacaran baik gitu ya kan. Iya. Nggak kayak kucing dalam karung. Ngapain kita harus gini loh? Kenapa kita beli kucing dalam karung ketika kita tahu verifikator kita adalah Tuhan? Ya. Ngapain lagi? Karena kan banyak orang yang gitu kan. Aduh dia Ya, waktu pacaran nggak. kayak gini nih pas udah nikah. Beda. Nggak bilang kayak gitu. nyesel, nggak bilang apa. Ya Tuhan tahu yang Emang kita dari butuh, awal bukan udah- kita yang mau. Yes, Itu dia. yes. Nggak. Tapi pasti ada dong abang sama kakak perbedaan pendapat sama 5 tahun itu gimana cara kalian? Mungkin kadang cowok sama cewek punya ini ya versi yang beda-beda sendiri untuk menyelesaikan masalah gitu. Gimana cara kalian? Simple hal. Yang pertama berantem sering. Terus kalau naik ini tone suara sering banget. Jadi memang kita sering berbeda pendapat di hal apapun, tidak membatasi hal apapun. Tapi jawabannya itu ya memang ketika memang kita datangnya itu dengan kasih, waktu kok jawab. Jadi kita itu akan merasakan kalau misalnya marah, habis itu kemudian diem-dieman nih, nggak akan tahan 12 jam. Apalagi kayak abang ya, mah ini piring di mana? Nggak dijawab. Nggak mungkin nggak dijawab, dari mana gue tahu. Nah itu dia. Iya sih. Iya. Belajar untuk apa sih? Menerapkan kata-kata minta tolong, minta maaf dan bilang terima kasih. Itu prinsip yang paling standar ya Bang ya. Iya. Sebenarnya semua orang harusnya semua anak kecil juga diajarkan ya. Walaupun harus ke pasangan hidup, ke suami, ke siapapun bilang minta tolong, minta maaf ketika kita buat salah dan bilang terima kasih kita sudah dibantu. 3 itu penting. Dan itu poinnya menjaga. Karena kan kita pasangan hidup ya kan teman hidup. Tetap punya perasaan. Kalau kita nggak bilang minta maaf ketika salah ya tetap marah. Ya kan kalau saya minta tolong nggak mungkin Bang Eben ambilin ini nggak boleh kan minta tolong ambilin ini. Jadi ada minta maaf, minta tolong dan terima kasih. Nggak ada buntut ya. Satu lagi kalau ada masalah itu nggak ada buntut. Nggak boleh selesai di ya. situ. Clear hari itu juga ya nggak Penting boleh ya Bang, bawa-bawa ya. komunikasi itu Iya. sangat Penting. penting. ya, Buntut antara jangan ada. pasangan. Oke. Dan buat abang sama kakak, apa hal yang paling sangat mendasar untuk membangun suatu hubungan rumah tangga? Tuhan ya Bang, Tuhan lah nggak ada lagi. Nggak ada lagi kalau nggak Tuhan yang nguatin ya nggak bakal mungkin ya. Banyak sekali orang ada yang berapa jam aja nikah dia udah mulai berantem ya kan. Bahkan artis-artis luar negeri baru berapa hari udah menikah cerai ya kan. Maksudku pasti ya dua pikiran, dua kepala pasti kalau nggak disatukan ya. Tapi kita kan kalau nih Pak Tuhan ya, kalau Tuhan jadi kepala ya apalagi gitu ya. Tuhan kepala Kepalanya dia verifikator udah Ben lu yang ini pokoknya udah tahu udah ini kebutuhan. Terus ngapain lagi kita ragu gitu loh. Udah. Pasti akan ketemu jawabannya. Bener kan? Kata Tuhan gitu loh. Jadi akan ketahuan ketika ada masalah, kita ribut, kita high tone dikit, habis itu kita minta maaf ya tadi, minta tolong, minta maaf, terima kasih. Iya. Udah. Ya paling habis itu diem-dieman. Kamu sih gini, ya namanya perempuan pasti ada buntut dikit, tapi tidak berbuntut panjang. Nggak jungkit besok lagi, Nggak jungkit. udah selesai. Jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam karena kamu belum parada. Iya, nggak boleh. Tapi ini, sorry Bang Kak, tadi ngomongin soal artis kan banyak mereka yang ya kita nggak tahu emang sebesar apa gitu masalahnya gitu. Akhirnya berpisah lah dengan alasan kesehatan mental gitu. Lebih baik lah daripada kita harus bareng-bareng. Sedangkan kan di Alkitab dibilang bahwa sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan itu udah boleh diceraikan lagi. Gitu. Iya. Menurut abang sama kakak, apa benar nggak sih itu emang alasan kesehatan mental itu bisa sebagai alasan untuk berpisah? Kalau abang duluan ya. Jadi when you first decide, itulah pertama harus didasari oleh Tuhan dulu. Jangan kita dulu.
Jadi kita tahu terkadang yang kita mau itu bener-bener, oh gue mau yang cantik dong, blablabla, dangding, gitu loh. Tapi kita yang butuh itu beda. Let your heart decide. Jadi karena kita tahu kan Tuhan berbicara di dalam hati kita. Let your heart decide, ketika hati kita mengatakan emang dia, dan mengatakan yuk, akan ada itu proses yang kita lakukan, dan ada keberanian, ada sesuatu yang kita akan rasakan di situ berkat-berkat Tuhan, karena kan mempersiapkan itu butuh banyak energi, butuh banyak sumber daya. Nah, itu akan benar-benar kita rasakan, Hel. Jadi ketika seseorang notabene tidak sejalan lagi, menurut gua pribadi, that's not your heart to decide. Bukan hatimu yang memutuskan itu. That's your will. Iya sih. Kalau aku nambahin lagi ya kali ya Bang. Dari sisi kesehatan mental sih sebenarnya, balik lagi, itulah gunanya keluarga untuk bantu kita untuk komunikasi. Yap. Ya kan? Jadi ketika kamu punya masalah, jangan pendam sendiri, cari teman untuk bisa mengungkapkan, ya walaupun ya rumah tangga ya nggak segampang itu sih dikatakan ke orang lain, tapi ya ajak teman yang kamu percayai untuk bercerita, menceritakan apa masalahmu, tapi tetap cari teman yang memang dasarnya firman Tuhan juga, jangan dasarnya yang salah gitu ya kan. Ya ketika kamu cerita masalah atau apa, cari kakak pembimbing rohanimu atau cari di gerejamu siapa yang memang kau rasa dituakan, yang mampu memberikan nasihat yang baik, yang bijak, dan jangan lupa lagi balik lagi ke firman Tuhan. Karena semuanya kan balik lagi ketika kamu ngerasa pun mental kamu terganggu atau sama pasangan hidupmu, ya balik lagi konfirmasi lagi sama Tuhan. Yep. Ya kan, nggak mungkin ketika kamu balik lagi apakah kamu memang, kalau tadi kata Bang Eben, kalau sudah memang itu dari Tuhan ya nggak mungkin Tuhan kasih yang salah kok sama kamu. Gue ragu. Kadang kita juga perlu introspeksi diri ya, apa kita memang sudah benar atau jangan-jangan kita yang mengganggu mental kita sendiri gitu ya, mental kita sendiri gitu sih. Menurut Abang sama Kakak ini juga bisa buat tips buat teman-teman luar sana yang terutama yang masih muda-muda nih, yang belum menikah. Yes. Banyak yang sudah berpacaran gitu kan. Gimana sih hubungan dan juga pacaran yang kudus itu gimana? Tips and triknya untuk membangun suatu hubungan yang sehat, hubungan yang kudus. Ya dasarnya ya firman Tuhan sih, mau di apapun juga ya. Bawa lagi, konfirmasi lagi ke Tuhan. Semua dibawa ke Tuhan. Ketika memang dasarnya Tuhan, kita kan udah tahu batas-batasannya. Kalau dari Tuhan ya kan banyak kali free sex atau apapun itu ya, dibalikan lagi. Ketika memang dari Tuhan nggak mungkin ngasih yang buruk, gitu ya. Tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan juga ya kan. Sebenarnya balik lagi, ketika memang kita kuncinya adalah baca di Alkitab itu semuanya. Ketika memang tidak sesuai, oke berarti dia bukan pasangan yang baik, gitu ya kan. Waktu akan menjawab. Iya, waktu akan menjawab dan akan panjang sekali kok. Masalahnya akan meningkat terus ya Bang ya. Dari pasangan hidup, nanti menikah, akan ada problem-problem masing-masing. Jadi ketika memang dari awal sudah terseleksi alam, ya kan Bang, udah nggak sesuai ya berarti memang bukan gitu. Gimana nanti pada saat menikah nanti punya masalah lagi yang sendiri, daripada menyesal ya ketika memang dia tidak baik, tidak sehat untuk dirimu, sudah tinggalkan. Ya kan Bang, move on, cari yang lain. Gitu sih. Kadang itu sulit ya. Iya, kadang kita justru maksakan Kadang ini kita bener kok, ini bener ya. Bagus buat gue. Padahal ternyata enggak, ternyata menurut Tuhan enggak. Baik lagi ya, yang kita mau bukan yang Tuhan yang kita mau bukan yang Tuhan tahu yang terbaik buat kita gitu ya kan. Balik lagi, konfirmasinya Tuhan. Udah pokoknya. Ketika Tuhan bilang itu iya. Kalau ketika Tuhan bilang bukan, enggak. Balik konfirmasinya, buktinya salah satu contohnya apa? Damai sejahtera dari dua belah pihak keluarga. Itu ya Bang ya, paling jelas. Sebenarnya simple sih, kayak kita satu doa Bapa kami, kita tahu kan, jadilah kehendak-Mu. Yes. Thy will be done. Yes, not my will. Yes, not my will, not your will. Thy will be done. Terakhir dari Abang dan Kakak nih, tips buat pasangan yang sekarang lagi mempersiapkan mungkin untuk ke jenjang yang lebih serius. Mungkin apa aja sih yang harus dipersiapkan? Mungkin. Kalau Abang sih, kita namanya membangun rumah ya. Karena Abang seorang engineering, kita membangun rumah itu butuh pondasi. Jadi pondasi itu ada yang ditancap, namanya pasak bumi sampai ke bawah paling ini. Kita katakan batuan yang paling keras itu adalah Tuhan itu sendiri. Dimana Tuhan kan batu karang yang teguh. Nah, jadi ketika pondasi kita yang paling dalam itu tertancap di sana, itu suatu hal yang penting. Itu salah satu hal yang dasar. Yang kedua, kita juga punya semacam cagak-cagak yang mengelilingi. Itulah persekutuan kita dengan orang-orang yang sama-sama kita dalam pelayanan Tuhan, ataupun yang membimbing kita, salah satunya keluarga.
seperti itu. Jadi memang perbanyak untuk persekutuan kita, baik di keluarga yang saling mendukung, yang positif, dan perdalam itu namanya pondasi kita. Jadi terkadang Tuhan itu kan sering diuji, ujilah aku. Jadi uji saja gitu loh. Dengan berbagai macam otak kita, pengamahaman kita, uji saja Tuhan. Tuhan akan kasih jawaban. Jadi jangan pernah ragu, jangan kita mencari, kita terdesak baru kita mencari. Enggak sih, menurutku sebagai siapa yang untuk siap menikah, waktu Tuhan akan ada di situ. Tapi kita memang harus meminta, tetapi terkadang yaitu doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, itu yang jangan sering. Karena hidup ini berikutnya banyak banget roller coasternya. Kadang ups and down itu kalau kita mau kehendak kita sendiri, kita pusing kepala. Jadi ya banyak dari ya omongan orang. Oke, kok gitu-gitu aja sih rumahnya, padahal udah lama orang ini kerja. Padahal orang ini nikah kok belum ada keturunannya. Omongan orang banyak. Banyak banget. Banyak banget. Back to Bible aja ya Bang ya? Back to Bible. Back to Bible aja. Thy will be done. That's it. Yang jalanin kan kita berdua, ya kan? Tuhan lah yang kepalanya. Udah yang lain ya udahlah jadi supporter, cheerleader atau apa. Tapi artinya ketika kita temukan permasalahan itu bukan berarti kita tidak berproses menyelesaikan. Tetap Tuhan juga kan minta proses di situ. Pendewasaan ya, Bang. Betul. Kita menyelamatkan manusia dari kayu salib, prosesnya apa? Banyak. Jatuh, paku, ini semua. Artinya ada proses yang mau dilewatin dari situ. Itu sih. Jadi intinya ya segala sesuatu itu harus diserahkan ke Tuhan, dan komunikasi itu penting banget. Penting banget. Oke, thank you Abang sama Kakak nih buat Terima kasih. bisa bincangnya hari ini. Banyak banget input yang bisa kita terima, terutama nih buat yang sekarang masih menjalin hubungan masih ya mungkin masih cinta-cinta monyet bilang kayak, tapi banyak juga yang bisa kita pelajari gitu. Tapi ini bukan sesi terakhir, karena setelah ini masih ada sesi lagi yang surprise dong pastinya ya. Kita akan baik lagi nanti dengan next session. Thank you. Apa hal yang paling nyebelin dari Bang Eben? Bau. Hal apa yang membuat Kananda merasa bangga sama Bang Eben? Apa ya? Tangguh ya, kuat lah itu deh. Gak gampang patah semangat orangnya. Sebutin satu momen favorit dan tak terlupakan waktu pacaran. Pacaran? Gak pernah pacaran nih ya. Sebelum pacaran apa ya? Terus selama berumah tangga. Oh, selama berumah tangga boleh ya? Ya udah kayak Eropa deh bareng-bareng. Ceritain dong Kak saat titik terendah Abang sama Kakak dan gimana kalian menghadapinya. Oke, titik terendahnya ketika ya kami harus memang berjuang, tidak seperti pasangan lain dengan Tuhan kasih kemudahan untuk memiliki keturunan, memiliki anak. Tapi nggak lama-lama sih, kami harus move on, harus bangkit, berjuang terus, meminta terus sama Tuhan. Itu sih ketika nggak gampang untuk mendapatkan keturunan. Kata-kata dari Bang Eben yang selalu Kakak inget. Apa ya? Nih, gitu kali ya karena manggil aku, udah itu aja sih. Kata-katanya mesti panjang atau pendek nih? Apa aja Kak? Ya udah love you nih, gitu aja. Love language dari Bang Eben yang paling Kakak suka. Apa ya love language-nya? Nggak ada sih, langsung ngaku aja sih ya. Enggak sih, dia suka ngegandeng, suka ngerangkul, itu yang udah paling nyaman deh. Menurut Kakak, apa impian terbesar Bang Eben? Dia pengen satu punya punya bilang perusahaan atau enggak ya, jadi punya suatu company yang memang dipakai, satu untuk kemuliaan nama Tuhan, satu lagi untuk membantu orang-orang yang ketika memang membutuhkan, ada kesulitan ya khususnya dalam bidang multimedia dan musik. Itu sih yang paling aku ingat. Apa yang membuat Kakak yakin kalau Bang Eben itu emang jodoh dari Tuhan? Ya buktinya Tuhan berkati kami terus, itulah yakinlah terus lah. Dari awal memang is the one nih dari itu. Ketika kami bisa menikah, bisa lanjut dalam tahun-tahun, ya itu yakin kalau itu dari Tuhan. Apa rahasia Kananda yang Bang Eben nggak tahu sampai saat ini? Gak punya rahasia. Aku sama Bang Eben, aku tipe yang ngomongin semuanya, gak punya rahasia. Akhir pesan untuk Bang Eben yang bahkan mungkin sampai saat ini Kakak pengen sampaikan dan belum tersampaikan.
I'm a proud wife, gitu aja sih. Saya bersyukur Tuhan kasih pasangan hidup yang tangguh, tidak mudah menjalani hidup, tapi dia selalu, walaupun badai selalu banyak, badai di dianya ya, di kami, di keluarga kami, tapi dia tidak pernah menyerah sedikit pun. He's the best husband that God give to me. Yang terbaik datangnya dari Tuhan ya dia, buat saya. Bang Eben di hati kakak? Segalanya. My precious. Bang kakak jadi marah sama Bang Eben kalau seandainya Bang Eben itu Males. ngapain? Itu pasti marah terus. Itu biasa kayak aku marahin kalau dia males. Kakak kangen sama Bang Eben kalau Bang Eben lagi? Kalau lagi keluar kota, luar dinas. Kakak, Bang Eben, dan titik-titik. Oh, siapa? Dan Tuhan deh. Terakhir pesan dari kakak untuk Bang Eben. Pesannya apa ya? Tetap semangat saja sih menjalani hidup. Percaya kalau Tuhan bimbing keluarga kita, udah itu aja. Gimana Bang, first impression waktu pertama kali ketemu Kananda? Super. Hal yang paling nyebelin dari Kananda? Hal apa yang paling membuat Abang ngerasa bangga sama Kananda? Pinter dia. Dia pinter banget. Satu momen favorit dan tak terlupakan selama berumah tangga? Gue dibeliin PS4, abang dibeliin PS4 pada saat itu nggak minta. Ceritain dong Bang, titik terendah Bang sama kakak bareng-bareng dan gimana kalian menghadapinya? Iya, Hel, karena kami kan masih ada pergumulan setelah 5 tahun belum dipercayakan Tuhan atau dikaruniakan sama anak untuk dalam seorang anak. Ya, itu beberapa proses sudah kami lewatin, bahkan setiap medis kami juga udah lewatin dari awal sampai yang tertinggi juga. Tapi memang ketika kita mendapatkan proses itu tidak sesuai dengan rencana kita, ya kembali lagi ketika dalam masalah tersebut titik terendah yang patut kita syukuri adalah pernikahan itu sendiri, bukan kita mendapatkan apa, kita dianugerahkan apa, tapi yang harus kita patut syukuri itu dulu pertama, back to the basic, lu syukurin kita sudah menikah, Tuhan yang pelihara, itu doang. Kata-kata dari Kananda yang selalu Abang ingat? Kata-kata dari Kak Nanda selalu abang ingat. Oke, abang orangnya karena laki-laki ya punya pride, suka banget, susah banget ngomong maaf tuh. Nah biasanya kakakmu selalu mengingatkan, kamu minta maaf dong pertama. Nah itu, kamu susah banget orangnya minta maaf. Pokoknya kalau dikatakan orang yang susah minta maaf, pasti kakakmu bilang, nih ditunjuk abang pasti. Love language dari Kananda yang paling Abang suka? Love language? Apa ya? Honey, udah itu doang kayaknya, nggak ada yang lain. Abang bakal marah kalau kakak itu ngapain? Bakal marah? Oh ya, kalau misalnya kakakmu sering, karena kan namanya perempuan pasti punya pemikiran dan pemahaman sendiri, dan itu duluan yang pertama. Nah, jadi kan abang juga belajar psikologi beberapa kali seseorang. Jadi ketika kakakmu menjudge seseorang, ABC itu abang biasanya marah. Abang kangen sama kakak waktu gua belajar di Belgia 3 bulan. menurut Abang apa impian terbesar dari Kananda? Miliki keturunan. Rahasia dari Bang Eben yang sampai saat ini Kananda nggak tahu. Rahasia dari Bang Eben banyak banget, Hel. Sebutin juga Bang, satu aja. Satu ya? Iya. Karena ini top secret. Top secret. Iya. Gue sering banget makan malam, udah tidur gue bangun turun ke bawah makan cari makanan betul. Padahal udah tahu itu nggak boleh. Jadi gue kadang sering banget berbohong. Dulu masih ada kakak di rumah suruh bawa makanan, gue tuh selalu makan di bawah.
Kananda itu paling jago dalam hal apa, Bang? Masak. Apa yang membuat Abang yakin kalau emang Kananda ini jodoh yang Tuhan berikan? Ya itu tadi ya, damai. Garing lain, damai sejahtera. Coba dong Bang sebutin pesan yang ingin Abang sampaikan buat Kananda. Sambil lihat Kanandanya. Pesan ya buat Kananda ya. Ya, tetap jadi wanita, satu. Jadi artiannya jangan ambil tanggung jawab prianya. Kadang kan namanya wanita seperti kalau di ini sering jadi pengen menguasai dunia, cuma abang sih melihat tetap jadi wanita, tetap menjadi tiang doa, terus kemudian tetaplah ngomel. Coba Bang sekarang lihat Kananda dan bilang I love you. Kananda, lihat Bang Eben datang. Bilang I love you. Buset. I love you. Sekali lagi dong, sekali lagi. Yang ini dong Bang. Benar-benar dari tulus dari hati. I love Kan? you. I love you. Buka, boleh. Udah. Boleh buka. Belum. Coba buka masker dong. Biar ingat kakaknya. Yang ini ya Bang, harus stylenya harus jelas. Pakai lagi masker, pakai lagi masker ya. Oke.